Jadi nanti ada saatnya mungkin saya akan memilih Islam. Mungkin karena tadinya persepsi saya terhadap Islam itu berubah. Ini saya jujur aja ya. Iya. Berubah setelah saya ketemu Habib. Hai para noise. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noise. sekarang juga Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, dengerin hanya di aplikasi Noi. Bokap nyokap lu kan awalnya pengennya lu yang seagama. Iya. Nah yang ini gimana ceritanya akhirnya mau menerima walaupun beda agama? Pada akhirnya di umur 23-24 saya sudah mulai sedikit meninggalkan agama saya. Oke. Meninggalkan dalam arti udah gak pernah Cuek ke gereja, lah ya. cuek, diajak ke gereja udah mulai fair. Kayaknya enggak deh. Kayaknya kurang ngaruh deh. Oke. Toh abis pulang dari gereja juga nggak tenang juga. Iya. Mendingan ntar aja kalau aku udah siap ke gereja. Kalau dulu kan emang dipaksa ya. Iya. Ayo harus ke gereja hari Sabtu Minggu. Kalau enggak ini. Pas udah umur 22-23 tuh kayaknya ini saatnya gue ngomong deh. Pak mas sorry ya kayaknya aku udah malas ke gereja deh. Gue omongin Bib. Terus dia gak shock tuh. Sedih Bib. Nah kalau bapak gue gak sedih. Karena backgroundnya dia juga males. Iya. Dia backgroundnya juga. Karena dia kalau di gereja 20 menit udah gak ada. Pas kencing ngerokok di toilet. Makan bapak. Oh anda ini karena dulunya emang makanya makin terbongkar kok di rumah juga ada sarung. Ini orang Bib kalau bapak gua kalau marah astagfirullahaladzim. Oh iya. Nauzubillah min dalik. Hafal dia. Iya. Jadi gue juga curiga apakah sebenarnya anda tuh dulu Islam, Hindu, apa ada silsilah yang nggak tahu. Seharusnya dia kalau marah syahadat. Jadi kayaknya bapak gue tuh universal banget deh. As long lo bahagia, tapi tanggung sendiri. Nanti kalau dari ibu lo kecewa. Di awal-awal lo sampai lo nikah kecewa? Sekarang sih enggak, tapi gue enggak dulu di awal. Kayaknya kecewa ya. Gak ditunjukin deh Bib. Enggak, tapi hadir di pernikahannya gitu. Hadir. Even orang tuanya istri gue juga hadir. Iya. Dan pakai kerudung. Oke. Tapi mungkin sedih. Iya. Pasti sedih. Pakai kerudung karena bagian bawah kerudungnya buat ngelap air matanya. Pasti sedih. Sebenarnya juga waktu kakak gue merit yang sama orang Hindu India itu, meritnya kan nggak di sini, Bib. Di Australia. Iya. Yang cuma mengundang minum wine. Iya. Kalau di sini juga kayaknya ibu gue sedih deh. Sedih. Ibu gue tuh Katolik ibu banget. Lo berdamai dengan kenyataan bahwa lo nikah beda agama tuh kapan? Saat dia tahu emang gue anak hancur. Ini emang anak tidak bisa diharapkan. Saat dia mengaku kepada gue gak mau ke gereja lagi, dia udah sedih. Tapi ya gue tetap percaya agama gue Katolik. Gue tidak berpikir untuk pindah atau bagaimana. Mungkin belum. Iya. Terus tapi hubungan lo sama ibu lo sampai sekarang oke. Malah sangat. Itu dia Bib yang aneh. Begitu merit itu sudah dilupakan semua. Problemnya kompleks. Problemnya bukan siapa Tuhan lu, siapa Tuhan gua. Udah nggak pernah dibahas tuh Bib. Oke. Bagaimana lu gue tuh sering banget memaki-maki istri gue Bib kalau marah. Suka misalnya bini gue kan Manado kan keras. Gue suka mengeluarkan kalimat kasar. Misalnya kayak tai lu. Nah, ibu gue baru marah. Nggak boleh kayak gitu dong perempuan gitu. Jadi sudah tidak ada obrolan agama. Soal relationshipnya aja ya. Hubungan. Iya benar. Nanti kalau kan sekarang gue baru beli rumah nih Bib. Ini kamu udah berdua nih. Udah gak ada mama di rumah. Gak boleh sama perempuan kayak gitu ya. Udah kalau dia sholat kamu gini. Udah mulai begitu. Oh jadi ibu lo justru menghormati pilihan istri lo? Iya awalnya tidak. Kalau bisa ajaklah. Iya. Tahu itu dong. khas kan. Kalau bisa sekali-kali istri kamu ajak ke gereja aja. Coba aja dulu. Iya. Coba aja. Oke. Aja di pintu kamar dikasih salib. siapa tahu cocok. Ternyata kok ada jin kafir yang keluar. Terus kalau lagi marah nih kan banyak orang yang curiga kalau orang yang nikah beda agama itu ketika lagi marahan pasti bawa agamanya. Lo pernah ada momen-momen gitu nggak sama istri ketika marah? Enggak ya? Enggak.
Kita sama sekali nggak tahu Bib. Belakangan ini kan gue married 2 tahun Bib. Lo married 2 tahun? 2 tahun. 1 tahun setengah belakangan nggak pernah tuh udah ngobrol agama udah. Lu sholat, lu nggak mau sholat urusan lu. Iya. Ya gue nggak bisa jadi imam lu dong. Iya. Lu kalau mau sholat ya sholat, ya kan. Dia juga lu kalau mau gereja aja sono. Tapi kita berdua kok tidak ada yang menjalankan masing-masing. Jadi kita apa ini? Ini kita kaum apa ya? Kaum rebahan kayaknya. Kaum rebahan. Tapi dia itu ya sama. Kalau Natal doang saya ke gereja, itu pun untuk menghormati orang tua saya biar happy. Dia juga hanya untuk mendapatkan foto bangun pagi habis lebaran. Iya. Idul Fitri. Tapi mungkin gini Beb, kan kalau gue manggil istri gue baby, kebetulan Beb. Mungkin kita belum dapat karena kita belum berumur atau belum kena masalah. Iya. Kita masih happy, ada ekonomi cukup, kerjaannya banyak. Mungkin someday kita butuh spiritual yang kita nggak tahu apa. Iya. Karena perjalanan spiritual orang itu menurut gue pribadi masing-masing. Iya. Jadi nanti ada saatnya mungkin saya akan memilih Islam. Mungkin karena tadinya persepsi saya terhadap Islam itu berubah. Ini saya jujur aja ya. Iya. Berubah setelah saya ketemu Habib. Iya. Berubah total. Tadinya saya kayak berpikir kayak, aduh gue akan diislamkan oleh istri saya. Aduh setiap nonton YouTube kok khotbahnya marah-marah. Iya. Kok kaum saya dikafirkan terus. Kok kayaknya kita tuh apa? Iya. Ternyata istri saya pun juga bete. Ini nggak bener nih. Iya. Makanya kita ngefans sama Habib. Kita selalu berikan Habib. Ini nih. Makanya saya mulai tertarik. Takutnya ya. Anda ngefans tapi gak mualah. Enggak bercanda. Belum. Ada saatnya. Jadi akhirnya gue sama istri gue ngomong gitu. Kayaknya spiritual yang bikin kita tenang itu nanti someday akan datang deh. Oke. Mungkin sekarang kita belum terlalu butuh. Tapi kita juga kadang-kadang tidak ingin mempercayai sesuatu yang terlalu saintis kayak kejadian ini karena Onet dapat banyak kerjaan, dapat duit karena kerja keras. Sekarang masih di situ kan. Iya. Tapi pasti someday kita butuh deh. Iya. Apapun, entah yoga, Iya. entah ke agama. Artinya mulai serius mikirin itu udah ya. Sekarang gue udah Bib. Udah mulai itu. Karena lama-lama gue ngobrol sama ini nggak masuk, dengerin musik juga ya tenangnya gitu. Semakin banyak masalah kayaknya butuh deh. Kayaknya butuh ketenangan spiritual yang sampai sekarang belum tahu. Tapi kayaknya akan ada waktunya butuh. Oke. Nah, kalau di tingkat lo aman lah ya, udah ya di tingkat lo sama istri. Nah, kalau di tingkat circle pertemanan lo atau circle keluarga besar lo, ada nggak yang masalah-masalah yang harus lo handle gitu dan gimana cara nge-handle-nya? Kalau di circle gua Bib, kebetulan teman-teman gua tuh ya muslim dalam tanda kutip modern sih. Jadi dia tidak peduli. Iya. Apapun agama lu mau kawin sama siapa Nat. Nggak pernah ada obrolan itu. Keluarga besar juga sama kan silsilahnya. Jadi kita nggak pernah. Yang ada justru kayak dari keluarga istri gue deh. Bini gue tuh Manado sama Makassar sama Bau-Bau. Jadi orang Sulawesi. Beb, kau sudah pindah Kristen kah? Satir-satir gitu. Tidak mah. Tenang saja saya masih sholat gitu. Jadi kekhawatiran itu kayaknya lebih kepada yang Muslim. Iya. Tapi so far so good. So good. So far so good ini bukan saya mengajarkan ya. Iya betul. Tapi yang terjadi sama hidup gue so far so good kok gitu. Yang penting gue tidak memaksa, dia tidak memaksa, jalanin aja masing-masing. Kalian nge-handle itu gimana tuh? Artinya lu bersama istri lu nge-handle circle keluarga istri lu yang begitu. Iya, itu paling berat, Bib. Itu paling berat. Tapi lama-lama kayaknya dia ngeliat anaknya bahagia, aman-aman aja, tetap sholat, tetap ini, udah. Anehnya juga keluarga istri gue juga tidak pernah kayak, terus pindah Islam dong. Enggak. Yang penting kamu ya. Kamu jangan pernah lupa gitu. Iya. Karena kalau ngelihat Anda juga gak yakin kayaknya dia. Ini tatuan jalan pendek. Kayaknya gitu. repot. Kayaknya repot nih ya. Repot. Kalau circle luar kayak followers lo, mereka kan pasti pada tahu tuh. Iya. Ada nggak yang kemudian, wahai Onat, bertobatlah. Atau sebaliknya istri lo,
wahai ini apa bertobatlah. Enggak. Kalau dari circle gue, dari follower gue, justru gue semakin gue dewasa, akhirnya gue memfilter. Gak apa-apalah. Gue punya 800.000 follower di Instagram, tapi itu emang suka sama gue. Ketimbang gue punya 2 juta, 3 juta, tapi juga bertobatlah. Cuman kalau istri gue tekanan lebih banyak. Iya. Dapat DM, dapat ini. Iya. Gue juga banyak sih, Bib. Cuman kayaknya mereka tuh yang memfollow gue emang sudah tahu deh. Oh, anak tuh begini, istri begini, dia baik-baik aja kok gitu loh. Tapi tetap ada satu foto istri saya sedang sholat, saya peluk dari belakang, saya foto. Waduh, Beb. Itu di-share sama lo atau sama istri lo? Sama gua. Karena di-share di Instagram. Instagram gua. Itu H-1 sebelum lebaran. Untuk memastikan tenang aja istri saya tidak pindah. Iya. Tenang, ya kan? Dia lagi sholat, masih pakai mukena. Foto. Saya tulis I love you. Waduh, Bib. Komennya itu 37.000. Gila. Udah kayak iko-ikoyan. 37.000. Sebenarnya komennya cuma 10.000. 20.000-nya lagi rebutan berantem. Ini tetap tidak dibenarkan. Ini waduh, akhirnya saya delete fotonya. Oh, lo delete akhirnya. Dan di situ nah ini nih. Ini gue bukan mau menyentil ya. Ini menurut gue bener kata lo, Bib. Semakin ini sangat menyakitkan hati istri gue. Iya. Sampai istri gue kecewa deh sama Islam yang begini. Betul. Gue sholat, suami gue di belakang. Tahu gitu gue nggak usah sholat deh kalau gini. Nah, iya. Tahu gitu gue ngapain gue sholat nih? Sebenarnya seharusnya bukan nggak sholat tapi nggak di-share sama Anda yang masalah sebenarnya. Bukan nggak sholatnya.